Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Kakak with Pushinta. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya, kita sudah belajar untuk menuliskan operator di bahasa pemrograman Python. Yang pertama, ada caranya adalah tanpa disimpan ke dalam variabel sama sekali. Kita tinggal kalikan operan gitu ya. Di sini ada contohnya perkalian 5.000 kali 3. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kakak with Pushinta. Nah, kita lanjutkan lagi materi terkait operator, di mana sebelumnya kita sudah belajar untuk cara menuliskan atau cara menggunakan operator di bahasa pemrograman Python. Yang pertama, tanpa disimpan variabel. Jadi kita tinggal tulis saja operannya dalam berupa angka. Di sini contohnya 5.000 dan 3. Lalu kita menggunakan operator perkalian dan kita langsung tampilkan dengan fungsi print. Atau cara yang kedua, kita simpan dulu operan ke dalam variabel. Jadi di sini kita punya operan 6.000 sama operan bernilai 3 gitu ya. Kita simpan ke dalam variabel. 6.000 disimpan ke variabel harga underscore Gojek. 3 disimpan ke variabel banyak underscore porsi. Lalu kita kalikan, yang kita kalikan adalah variabelnya, yaitu harga Gojek dikali banyak porsi. Lalu selanjutnya kita simpan hasil operasinya ke dalam variabel. Kita bikin variabel, contohnya adalah harga total Gojek ya. Nah, di sini kita punya operan 3.000, kita tulis saja berupa angka. Lalu kita punya operan 3 dan kita operasikan dengan operator perkalian. Nah, hasilnya ini 3.000 kali 3 kita simpan ke variabel harga total Gojek. Lalu kita tampilkan dengan fungsi print. Lalu ada cara yang ketiga, yaitu kita simpan nilai operan, keempat ya, kita simpan nilai operan dan hasil operasi ke dalam variabel. Jadi di sini kita punya operan 10.000 ke dalam, kita simpan ke dalam variabel harga underscore cilok. Kita punya operan atau nilai 5 kita simpan ke variabel harga jumlah porsi cilok. Lalu kita punya variabel harga total cilok yang isinya adalah hasil operasi antara variabel harga cilok dengan variabel jumlah porsi cilok yang kita isikan dengan operator perkalian. Jadi kita menggunakan operator perkalian ya. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menggunakan operator di bahasa pemrograman Python. Kali ini kita akan melanjutkan belajar untuk mengetahui jenis-jenis operator di bahasa pemrograman Python. Kita tambahkan judulnya plus jenis jenis operator. Oke, kita kasih hashtag 1. Kita kasih. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi teks. Kita akan belajar. Oke, kita lihat dulu ya, bahwa dalam bahasa pemrograman Python nantinya kita akan belajar tentang operator aritmatika, ada tambah, kurang, kali, bagi, pembagian bulat, em, lalu ada sisa bagi, dan pangkat. Nah, paling yang mungkin teman-teman bingung di sebelah sini, apa bedanya bagi dengan bagi bulat? Kalau misalkan bagi 7 dibagi 2, itu hasilnya akan menjadi 3,5. Tapi kalau pembagian bulat 7 dibagi bulat 2, maka hasilnya akan menjadi 3. Atau hasilnya adalah bilangan bulat. Lalu kalau sisa bagi kita gunakan tanda persen ini ya, kita sebutnya modulo. Maka yang terjadi adalah ketika 7 modulo 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi kan 7 dibagi 2 kan 3 ya, sisanya 1. Nah, kemudian di sini kalau pangkat,
dia menggunakan tanda asterik dua kali atau tanda bintang dua kali. Di sini artinya adalah 2 dipangkat 3, hasilnya adalah 8. Itu adalah operator aritmatika. Nanti ada operator yang lainnya, ada perbandingan, ada logika, dan ada penugasan, juga keanggotaan. Tapi akan kita pelajari di lain waktu. Oke, kita masuk dulu ke materi operator aritmatika. Kita tambahkan judulnya, kita berikan hashtag dua kali ya sebagai heading 2, yaitu kita beri judul aritmatika. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan sel kode dulu. Baik, yang pertama kita misalkan punya variabel, tunggu dulu, sorry. Tadi kan dari keempat jenis cara penggunaan operator, ini kita ganti dulu ya, judulnya adalah cara penggunaan operator. Oke. Nah, dari beberapa cara penulisan operator, maka cara yang paling efektif dan sudah kita pelajari ya bahwa cara yang keempat. Jadi semuanya kita simpan ke variabel. Kenapa? Karena ketika nanti program kita kompleks, kita tinggal panggil variabel tersebut. Mungkin teman-teman belum begitu terbayang ya, tapi setidaknya teman-teman ikutin terlebih dahulu bahwa kita akan menggunakan cara untuk simpan semua nilainya ke dalam variabel. Gitu. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu operator aritmatika. Misalkan kita memiliki variabel berupa uang saya sama dengan 100.000, lalu uang, terus kemudian ada new income ya, uang, uang saat ini. Uang saat ini 100.000, lalu uang saku tanggal 1 Oktober gitu ya, sama dengan 200.000. Maka uang saat ini misalkan saya punya variabel uang Sinta sama dengan 200.000. Lalu ada uang Fabian sama dengan 500.000. Lalu uang total sama dengan uang Sinta ditambah uang Fabian. Untuk menggunakan operator jumlah, caranya seperti ini, kita tinggal print. Langsung terlebih dahulu. Nah, jadi yang akan ditampilkan adalah hasil penjumlahan dari 200.000 ditambah 500.000, yaitu 700.000. Sekarang kalau misalkan saya punya variabel seperti ini. Uang customer sama dengan 300.000. Lalu total belanja sama dengan 250.000. Maka uang kembalian sama dengan uang customer dikurangi total belanja. Lalu kita tampilkan uang kembalian. Nah, ini untuk operator pengurangan ya. Maka hasilnya di sini akan ditampilkan hasil operasi yang disimpan oleh variabel uang kembalian yaitu 50.000. Oke, kalau misalkan kita
kalian sudah tahu ya bahwa misalkan kita punya harga susu kotak sama dengan 5.000. Lalu kita punya banyak jumlah susu kotak yang dibeli. Jumlah susu kotak, misalkan kita punya 3, kita beli 3 gitu ya. Nah, maka harga susu total yang kita bayarkan adalah harga susu kotak dikali dengan jumlah susu kotak yang kita beli. Lalu maka hasil dari operasi tersebut adalah 5.000 kali 3, yaitu 15.000. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke operator pembagian. Misalkan kita punya banyak susu kotak sama dengan kita kan punya tadi ya variabel misalkan kita punya variabel banyak roti sama dengan ada 20. Lalu jumlah tamu sama dengan ada 7. Lalu kita hitung setiap tamu dapat berapa roti. Maka yang kita lakukan adalah banyak roti dibagi jumlah tamu, yaitu hasilnya adalah 2,857. Nah, ini kan akan sangat tidak masuk akal ya, karena kita tidak akan membagi satu roti, misalkan apa, roti semir gitu ya, ke beberapa tamu dengan mencacah-cacahnya. Maka yang kita lakukan adalah kita menggunakan pembagian bulat, yaitu menggunakan slash sebanyak 2 kali. Jadi, dan hasilnya adalah 2. Sedangkan kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa sisa roti, maka kita gunakan operator modulo. Kita ganti dulu ya, di dalam print kita akan menampilkan nilai dari variabel sisa roti. Kita jalankan, dan hasilnya adalah 6. Jadi 20 bagi 7 kan 4, 20 bagi 7 kan 2. Sisanya berapa? 6. Karena kan 2 kali 7, 14 ya, sisa 6. Oke. Nah, lalu misalkan kita punya operasi berupa pemangkatan. Tadi ya caranya seperti apa? Kita udah ketahui bersama bahwa
Ketika kita ingin menggunakan operator pangkat, yang kita lakukan adalah kita gunakan asterik 2 kali. Contoh, kita punya sisi persegi sama dengan 5 gitu ya. Nah, maka luas perseginya adalah sisi persegi dikuadratkan atau pangkat 2. Dan kita tampilkan hasilnya adalah 25. Seperti itu. Nah, lalu kalau kebalikannya gimana? Misalkan kita punya luas persegi sama dengan 36. Maka sisi perseginya berapa? Nah, caranya adalah akar kuadrat itu kan sama dengan pangkat dari setengah gitu. Jadi kita tuliskan luas persegi dipangkatkan setengah. Coba kita tampilkan hasilnya adalah 6. Tuh ya. Oke, barusan kita sudah belajar untuk aritmatika tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, dan pangkat. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.